Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Welcome to Talk About Putih Biru. Bersama aku, Syafa Abelia Gunawan. Sebagai host di acara podcast kali ini. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang hebat dan berprestasi loh. Boleh perkenalkan diri dulu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kaisha Gisina Sabil dari kelas 88 yang mengikuti Eskul Taekwondo. Nah, hari ini tuh aku bakal tanya-tanya seputar Eskul Taekwondo. Boleh nggak nih kira-kira? Boleh? Nah Kai, bagaimana sih awalnya kamu bisa mengikuti Eskul Taekwondo ini dan ada nggak sih rintangan atau halangan yang kamu hadapi selama Eskul Taekwondo ini? Jadi awalnya itu karena aku kan bercita-cita jadi akpol. Nah, kata mami aku kalau mau jadi akpol itu butuh ilmu bela diri. Jadi mami aku suruh aku buat ikut eskul yang ada ilmu bela dirinya. Waktu itu SMP 1 Cibung Bulang cuma ada 2 eskul bela diri, karate sama taekwondo. Aku awalnya disuruh ikut eskul karate, cuman kan waktu itu karate Jumat. Nah, aku juga ikut eskul pramuka Jumat juga. Tabrakan ya? Iya. Jadi ya udah, aku bilang ke mami aku, "Mi, kayaknya nggak bisa karate deh." Terus kata mami aku, "Oh ya udah Kak, taekwondo aja. Kan taekwondo Sabtu." Jadi ya udah, aku akhirnya mutusin buat ikut eskul taekwondo. Terus ada nggak sih rintangan selama kamu mengikuti Eskul Taekwondo ini? Ada. Apa tuh kira-kira? Boleh di-spill gak nih? Pertama itu kalau misalnya kita mau ujian, itu tuh kita tuh harus ngapalin gerakan. Kayak kalau untuk sabuknya masih putih, kuning itu gibbon, tapi kalau misalnya udah di atas kuning berarti itu tegak. Nah, kalau udah di atas kuning itu ada 14 gerakan dasar, terus juga ada gerakan kaki tangan. Nah, itu menurut aku susah. Sekarang aku juga lagi ngapalin karena sebentar lagi aku mau ujian kenaikan sabuk. Kira-kira boleh disebutin gak nih kayak urutan sabuk taekwondo itu dari apa sampai apa gitu yang tertinggi, dari yang rendah sampai yang tertinggi? Boleh. Jadi yang pertama itu ada putih, itu yang paling rendah. Terus kedua ada kuning, kuning strip, hijau strip, biru strip, merah strip 1, merah strip 2, merah strip 3, hitam dan 1, dan 2, dan 3, dan 4, dan 5, dan 6. Banyak juga ya. Iya. Kalau boleh tahu tuh sekali ujian tuh berbayar gak sih kayak kita ngeluarin biaya gitu? Bayar. Kalau boleh tahu itu sekitaran berapa gitu? Waktu aku sabuk putih itu 350, kalau sekarang aku 325, terus kalau nanti kayaknya 350 lagi. Cukup mahal juga ya teman-teman. Nah kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ada gak momen paling berseru atau berkesan selama kamu mengikuti Eskul Taekwondo ini? Ada. Apa tuh kira-kira kalau tahu? Pada saat kita mau tanding, seru. Ngapain aja tuh kira-kira kalau lagi bertanding nih? Jadi kayak di sana tuh kamu ketemu sama atlet-atlet taekwondo lainnya, kamu mensupport tim kamu, melihat orang-orang tanding, terus juga pas giliran tanding disemangatin, abis itu disupport, terus juga pas bagian tanding, apalagi kalau misalnya mendapatkan hasil yang kita mau ya, nah itu bagian serunya. Iya. Sama aku mau nanya ini, DTK belum nanya ya. Rangkaian selama Eskul Taekwondo tuh dimulai dari apa sampai ngapain gitu, sampai apa gitu akhirnya? Dimulai dari misalnya pemanasan atau? Oh jadi kalau latihan itu ngapain aja? Jadi pertamanya itu kita tuh baris berdoa bareng-bareng. Habis itu kita jogging 10 kali, 5 sprint. Habis jogging kita buat lingkaran. Kita tunjuk satu senior buat mimpin pemanasan di depan. Setelah pemanasan kita istirahat sebentar, bayar uang kas. Habis itu kita polimetrik. Setelah polimetriknya selesai, kita lanjut ke latihannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa sih prestasi terbesar yang pernah kamu raih di taekwondo? Berhasil naik sabuk 2 tingkat. Kalau boleh tahu di spill dulu nih yang kalung-kalungnya nih. Ada juara apa aja tuh kira-kira? Ini yang pertama yang aku dapetin. Dari spill sini. Ini ada Koni Cup Series yang keempat di Jakarta 2023. Jakarta. Terus ya. yang kedua tuh. Yang kedua ini emas pertama Piala Kemenpora RI Indonesia Student Sport. Jadi pertandingan mahasiswa se-Indonesia.
Keren juga ya. Lanjut. Iya. Yang emas kedua ini kejuaraan taekwondo Baraduta 5 2024 di Jatim. Jawa Timur. Berarti kamu tuh lombanya tuh di Jawa Timur gitu. Ya, Keren juga ya. Kira-kira tuh yang paling mendukung di eskul taekwondo ini tuh siapa? Yang kedua orang tua aku. motivasi, berarti ngasih motivasi juga gitu Iya. ya. Semangat dari orang tua. Ada nggak sih taekwondo yang menurut kamu paling susah dipelajari? Ada Apa tuh kira-kira? tendangan ya. Dicagi sih. Bisa di kayak gambarannya gitu nggak, dikasih gambaran? Jadi kayak nih, kita kan berdiri tegak terus gini, terus badan kita tuh harus muter ke belakang, habis itu kakinya tuh naik ke atas gitu. Kayak nendang ya? Ya, jadi kan kalau itu aku pernah nama ya. Nah itu kayak harus cepet langsung set gitu, langsung ditendang. Terus juga yang kedua ada dolke. Yang dolke ini lebih, jadi kayak ini bukan cuma sekedar ngadep ke belakang, tapi kayak muter terus ditendangin gitu. Itu lebih susah daripada dicagi. Selama mengikuti taekwondo ada gak sih kamu mengalami cedera atau Ada, luka serius gitu? ada. Di bagian apa tuh kira-kira? Di sini sama waktu itu split di sini split, terus abis itu aku baru aja luka kemarin, terus abis itu di tangan pernah ketendang waktu sparring, terus ini ditendang gitu waktu sparring, terus mata pernah kena. Ditendang gitu? Iya, jadi kayak itu ditendang Dwi Cagi itu tuh lagi sparring, terus kayak brok gitu. Gimana rasanya pas pertama kali ikut turnamen taekwondo? Deg-degan banget. Deg-degan gitu ya? Iya, tapi ini mah bukan pertama kali doang sih, kayaknya setiap tanding tuh deg-degan ya, soalnya takut ketemu lawannya yang gitu. Yang power gitu juga kan ya? Soalnya pernah waktu aku tanding Kemenpora itu ada yang tanding terus pulang-pulang kakinya patah karena lawannya saking ininya gitu. Jadi aku tuh setiap tanding pasti aja selalu takut gitu. Kalau patah gitu tuh kira-kira langsung dilarikan rumah sakit gitu? Di situ ada medisnya langsung. Jadi kayak kalau misalnya kamu pada saat keadaan tanding terus kakinya patah gitu atau ada bagian fisik yang cedera, langsung deh diberhentiin, terus medisnya langsung datang nanganin gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Gimana kamu tetap semangat latihan di tengah kesibukan sekolah? Mungkin karena aku udah sudah nyaman ya, jadinya mau sibuk apapun aku tetap latihan deh gitu. Jadi kayak rasa capeknya hilang gitu Iya. ya. Nah, kalau ada rencana nih ya, lulus SMP kamu bakal lanjut taekwondo lagi atau mau ganti eskul lain gitu? Tetap lanjut sampai aku sabuk hitam. Udah kayak cinta gitu ya, Iya. cinta mati banget. Kalau kamu lagi libur nih, lagi gak latihan, lagi libur sekolah, apa yang bakal kamu lakuin di rumah gitu? Tidur, istirahat. Aktivitasnya gitu? Nggak lakuin aktivitas apa-apa kalau libur, kayak mendingan udahlah gue tidur gitu Kak, soalnya full banget gitu. Jadi kayak kalau dapet libur tuh seneng banget gitu loh. Jadi kayak nggak main dulu deh, aku skip gitu Kayak mainnya. ngisi tenaga gitu Iya. ya. Terus ada nggak sih atlet ya, atau pelatih gitu yang menjadi inspirasi kamu selama ini gitu? Ada banyak. Kalau atlet ada Devia Rosmaniar yang pernah bawa nama Indonesia ke Asian Games waktu itu. Ada Keisha Aurelia Furusato, ada Rehan Ahmad, ada Gigi kalau pelatih aku, ada Sabem Uyo, Sabem Ari, Sabem Nurul, Sabem Alfa. Nah, kalau ada yang baru mulai taekwondo, kira-kira saran dari kamu tuh apa gitu buat yang baru mulai taekwondo gitu? Saran aku siapin fisik, siapin diri, siapin mental. Karena berat juga ya gitu. Ya. Nah, kan semua orang mempunyai mimpi terbesarnya nih. Nah, kira-kira mimpi terbesar kamu dalam dunia taekwondo itu apa sih? Mimpi terbesar aku, kan aku kalau untuk sekarang ini masih kayak mewakili sekolah ya, mewakili Bogor. Nah, aku pengen aku bisa nanti mewakili Indonesia kayak kemarin tuh kan ada Olimpik di Paris 2024 Asian Games. Itu kan ada taekwondo. Nah, aku pengen aku nanti bisa mewakili Indonesia kayak Devia Rosmaniar. Nah, selama kamu menjadi atlet di daerah di Cibor ini nih ya, ada gak sih kendala gitu sama
Enggak sih. melatih gitu? Ada ya, berarti kayak fine-fine aja gitu. Iya. Atau mungkin ada yang kesusahan dalam buat ngelakuin hal ini, hal itu gitu. Kira-kira kamu bakal ngapain gitu terhadap susah buat geraknya gitu? Kalau misalnya itu sih, aku bakal langsung secepatnya nyari solusinya ya. Kalau misalnya aku kayak susah gerak, wah aku harus gimana nih gitu. Aku minta bantuan temen aku, saran dari temen aku, terus temen aku ngasih tahu, nyemangatin aku. Nah terus aku ketemu kayak misalnya ujian deh. Kalau misalnya aku ujian kayak sekarang ini, aku kan susah ya. Nah cara aku gimana? Cara aku belajar lihat dari YouTube gitu. Aku ngehafalin itu yang membuat aku jadi bisa. Kalau begitu ada gak sih kayak adik-adik gitu misalnya yang pelemahan taekwondo takut terus nangis nih misalnya gitu? Ada nggak kira-kira gitu? Sering sih karena bilangnya takut split, padahal enggak. Split itu dilakuinnya nanti kalau misalnya kamu mau tanding terus tendangan kamu tuh belum tinggi gitu. Nah nanti kamu bakalan kayak di split. Cara ngatasinnya tuh kalau yang nangis-nangis gimana tuh kira-kira? Dikasih kayak kamu jangan nangis gitu kan, kamu mau tanding. Nangning gitu ya? Kayak gitu. Ya. Nah, buat di taekwondo itu kan mungkin ada peralatan-peralatan ya. Nah, peralatan apa aja yang kamu perlukan gitu buat eskul taekwondo ini? Body, head guard, terus Buat tangan gitu? ya Buat melindungi atau gimana tuh? head guard itu buat kepala. Kalau head guard, helm. ya head guard. Kalau buat tangan itu ada sarung tangan namanya golf, terus ada sarung kaki juga, pelindung kaki. Ini itu shock namanya. Terus habis itu ada pelindung kaki tangan di sini sama cinca. Udah. Nah, kalau buat ujian kan kalau di taekwondo tuh ada ujian sabuk ya? Iya. Nah, buat ujian sabuk ini diselang beberapa bulan gitu, adanya beberapa bulan. Jadi kalau sabuk putih sampai sabuk biru itu beda ujiannya sama sabuk biru strip merah sama hitam. Jadi kalau biru strip merah sama hitam itu tuh lama, bisa 9 bulan atau 1 tahun, atau pelatih aku sekarang udah 2 tahun lebih. Ini karena latihannya belum juga kali ujian. susah ya? Ya itu faktornya itu. Kalau yang sabuk putih sampai biru itu kita selang 5 bulan aja. 5 bulan? Ya. Berarti kayak cepet gitu ya? Iya. Berarti makin kesini makin susah gitu ya pelajarannya juga. Nah, apa sih hal yang kamu ketahui tentang taekwondo selain fisik gitu? Selain belajar fisik? Selain fisik kita itu belajar jurus, terus juga bela diri. Sama bela diri? Ya, jadi bukan fisik aja. Mental juga Ya, gitu kali ya? iya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Buat eskul sama latihan kamu itu berapa kali dalam seminggu dan dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Kalau eskulnya hari Senin, mulainya jam 15.15 sampai jam 16.30. Kalau latihannya aku hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Hari Rabu aku jam 15.30 sampai jam 17.30. Hari Kamis aku jam 15.30 sampai jam 17.30. Hari Sabtu juga jam 15.30 sampai jam 17.30. Hari Minggu aku latihan pagi jam 10 sampai jam 12 siang. Jadi dalam seminggu ini agak padat ya jadwalnya ya. Berarti dalam seminggu itu 5 kali latihan. 5 kali latihan. Nah, tadi kita udah tanya seputar eskul taekwondo ke Kaisa, atlet taekwondo SMPN 1 Cibung Bulang. Makasih banyak buat Kaisa udah mau menjadi narasumber di acara podcast kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.